Sobat Antara, senang sekali ada Ovi dalam program acara Berisik Berita Asik. Berita-berita tentang Indonesia tentu beragam dan sangat banyak sekali. Tapi kalau kita membahas tentang Indonesia, ada salah satu hal yang pastinya sangat melekat, yaitu Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, di mana sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Indonesia. Pertanian di Indonesia ini memiliki banyak sekali varietas. Salah satunya adalah varietas beras yang sangat terkenal di mana-mana. Dan kalau membahas beras yang terkenal, beras Rojolele. Ini merupakan salah satu beras yang tentu saja sudah banyak diketahui orang, berasal dari Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Dan langsung saja membahas tentang beras Rojolele ini bersama petani milenial yang tidak kalah luar biasa. Dia adalah Eksan Hartanto. Hai Mas Eksan. Hai Mbak Ovi, selamat siang. Ini enak ya digangguin langsung sama tim Antara datang ke Klaten, Delanggu. Iya. Gangguin Mas Eksan sang petani milenial. Waduh, melekat sekali nih petani milenial. Mungkin menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, termasuk Sobat Antara. Kenapa nih Mas Eksan di usia yang terbilang sangat-sangat produktif, akhirnya kembali ke kampung halaman dan memutuskan untuk berdedikasi menjadi seorang petani? Pertama sih, berangkat dari keprihatinan ya Mbak, karena saya lahir di desa yang masyarakatnya agraris, kemudian ekosistem masyarakatnya juga agraris, tetapi kondisi terkini semakin hari semakin kesini, kondisi pertanian di tempat saya tinggal ini itu sangat memprihatinkan gitu. Berbanding terbalik atas citra atau kemunceran nama Delanggu itu sebagai sebagai daerah lumbung pangan di Jawa Tengah, penghasil beras premium begitu. Salah satunya masalahnya adalah soal regenerasi petani yang ada di Delanggu itu mandek begitu, karena latar belakangnya dari sisi sosial maupun ekonomi, profesi petani di Delanggu untuk saat ini tidak atau belum menguntungkan bagi generasi muda atau milenial untuk terjun ke pertanian. Salah satunya karena masih adanya sistem bagi hasil bagi petani. Nah, berarti mungkin ini kita maksudnya tidak bisa menyalahkan generasi milenial sepenuhnya karena tidak mau menjadi petani. Ini mungkin banyak faktor-faktor seperti yang Mas Eksan bilang tadi ya, faktor di pertanian. Tapi kalau di Delanggu sendiri, ini kan kalau kita baca mungkin di beberapa artikel, orang-orang mungkin tahu Delanggu ini sempat mandek selama beberapa tahun dengan permasalahan pertanian. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di sektor pertanian? Sungguh-sungguh ini ya Mbak, maha kompleks. Dari hulu, hilir, on farm, off farmnya itu masalah tidak hanya berhenti pada lahan yang kritis karena terlalu panjang dampak revolusi hijau yang dicanangkan untuk swasembada pangan di era Orde Baru. Tidak hanya berhenti di situ. Masalah pertanian di Delanggu karena tidak atau kurang tegasnya regulasi yang mengatur soal hak kekayaan intelektual hasil panen petani di Delanggu, kemudian tidak transparannya hasil HPP harga beras, kemudian serapan yang tidak stabil, fluktuatif harganya, itu juga sedikit dari banyak masalah yang ada di pertanian di Delanggu begitu. Itu permasalahan-permasalahan kan akhirnya diuraikan berangkat dari kekhawatiran Mas Eksan. Selama berapa tahun nih akhirnya Mas Eksan menjadi petani sejak pindah? Semenjak saya pulang kampung, sebelumnya merantau itu sudah 6 tahun, terhitung 6 tahun. 6 tahun sampai saat ini? Sampai saat ini. Progresnya seperti apa nih Mas Eksan untuk mengatasi, karena kalau kita lihat hasil ini Delanggu untuk berasnya sendiri ya dengan brand Rojolele ini udah kembali dikenal. Kalau untuk keberhasilan sih belum terlalu besar ya Mbak, baru capaian-capaian kecil aja sih sebenarnya. Cuman ada progres gitu. Setiap tahun kita selalu dapat ilmu baru atau inovasi-inovasi baru di bidang pertanian, kemudian mitra atau jejaring baru setiap tahunnya begitu, sedikit banyak membantu kami
untuk branding pertanian Delanggu, branding beras Delanggu itu sedikit banyak membantu kami sih begitu. Nah ini mungkin juga yang menjadi perhatian dari masyarakat itu terkait dengan permasalahan tadi. Ada permasalahan di hulu, hilir, terus juga on farm sampai off farm. Ini menguraikannya seperti apa Mas akhirnya? Kami berbekal ini Mbak, sebenarnya ketemu nih masalahnya, kemudian kita untuk mengurai masalah itu kemudian mencari solusinya, kita harus punya visi misi dulu begitu. Pertama visi misi Sanggar Rojo Lele ini pertama mengaktifkan kelompok tani yang ada di Delanggu, 16 desa di Kecamatan Delanggu ini untuk aktif kembali, tidak hanya sekedar ada kegiatan tapi sifatnya seremoni begitu. Ada kegiatan kalau ada pembagian benih, ada kegiatan kalau ada pembagian pupuk subsidi dan segala macam, tidak. Masalah pertanian itu akan selalu ada. Jadi perlu adanya sebuah wadah untuk mengakomodir petani itu untuk selalu berkumpul minimal sebulan atau 2 bulan sekali begitu. Nah, Sanggar Rojo Lele itu menginisiasi dengan program Jagongan Tani. Di mana Jagongan Tani, ya, ngobrol, diskusi, mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di Delanggu ini melalui forum seperti kumpulan kelompok tani. Tetapi kelompok tani, kebanyakan kelompok tani yang ada di Delanggu ini vakum, Mbak, gitu. Struktur pengurus ada, tetapi kegiatannya yaitu kalau ada bantuan datang gitu. Kalau nggak ada ya kembali ke individu-individu. Padahal permasalahan pertanian di Delanggu itu tidak bisa diselesaikan dari sisi individu-individu, itu harus secara komunal begitu. Baik, nah ini akhirnya muncul tadi sudah disebutkan oleh Mas Eksan adalah Sanggar Rojo Lele yang merupakan perkumpulan dari banyak tani-tani sampai 16 yang tersebar ya. Nah ini mungkin sekedar informasi juga untuk Sobat Antara, Sanggar Rojo Lele ini berarti sudah berdiri sejak Mas Eksan di sini atau? Berdiri kalau secara legal sih Desember 2016, tapi secara kegiatan kita rintis sejak awal 2016. Oke, sejak 2016 dan mendapatkan banyak dukungan juga dari warga, karena kembali lagi sektor pertanian ini permasalahan bukan individu ya, Mas Eksan, betul tapi sekali. Permasalahan semuanya. Kegiatan apa nih Mas Eksan di Sanggar Rojo Lele? Di awal ya Mbak, di awal itu kita belum terjun ke on farm-nya gitu, lebih ke menyuarakan isu pertanian melalui Festival Budaya Tani. Kami ada festival setiap tahunan sebagai perayaan Hari Tani Nasional, itu diadakan setiap bulan September setahun sekali, itu dengan nama Festival Mbok Sri Mulih. Festival Mbok Sri Mulih kami gunakan sebagai untuk menyuarakan isu-isu pertanian yang ada di Delanggu. Tidak hanya berhenti di festival saja, sepanjang jeda festival program-program kerja Sanggar Rojo Lele itu tetap terus diadakan begitu. Jadi tidak terbatas pada pelaksanaan festival. Lebih utama itu sepanjang jeda festival itu giat-giat hulu hilir on farm off farm pertanian itu diorganisir di Sanggar Rojo Lele. Pertanian atau komoditi pangan di negara kita ini monoton begitu terus gitu, nggak ada terobosan. Kalaupun toh ada terobosan, skupnya itu kecil gitu, nggak bisa meluas gitu. Kami pengennya ada sebuah regulasi yang memihak ke generasi muda itu untuk mengembangkan minat, kemudian memunculkan inovasi-inovasi di bidang pertanian, tetapi tidak terbatas pada aku sewa lahan lamanya cuma 6 bulan atau 1 tahun begitu.